Nah, kita masuk ke in. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Kita masuk ke apa tadi itu sampai jurnal penjualan ya. Yang bingung Ya. itu ini pasti penentuan harga pokok ya. Baik, mam heula, Pak. Ya udah keluar aja dari grup dari ini, jangan inilah. Bapak juga kalau mau ini tolong ya sama-sama inilah. Sama saling menghormati ya. Kalau enggak kamu keluar aja dari ini dari Jumit. Bapak enggak serius nih, Bapak serius ya? Siap. Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi masalah kalian itu rata-rata nggak bisa di harga pokok ya. Harga pokok penjualan, diulangi lagi bahwa Pak, untuk menentukan harga pokok penjualan itu dari mana sih Pak? Harga pokok penjualan itu dimulai dari semua pengeluaran biaya bahan baku ditambah pengeluaran untuk tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, lalu diproses, lalu sampai siap untuk dijual, itu namanya harga pokok penjualan. Sebagai contoh nih, Bapak membuat tahu. Dari mulai pembelian kacang kedelai, plastik, ragi, dan sebagainya, itu memerlukan biaya misalkan untuk 1 tahu sampai dengan selesai itu adalah Rp500. Misal. Ya. Lalu, nah itu namanya harga pokok penjualan. Lalu Bapak menjual berapa harga jualnya? Apakah 500 atau berapa? Tidak, pasti Bapak akan melebihi dari harga pokok penjualan. Karena ingin untung, maka Bapak menjualnya tidak 500, misalkan 700. Nah, itu namanya harga pokok. Ini Bu, yang tadi yang 500 adalah harga pokok penjualan, yang 700 adalah harga jual. Sama dengan yang transaksi ini. Ini dari polok katun kamben, polok katun polyester, itu harga jualnya Rp120.000. Untuk polok katun polyester itu adalah Rp100.000. Ya. Lalu berapa harga pokok penjualannya? Biasanya di soal itu kalian tidak menghitung, tetapi biasanya sudah ditentukan. Nah, di sini Bapak tidak memperlihatkan berapa sih harga pokok penjualan dari masing-masing ini. Tiba-tiba Bapak langsung menjurnal saja, angka-angkanya ada sekian. Ini nanti kalau pertemuan tatap muka, insya Allah semoga ini lagi hari ini Bapak juga akan rapat untuk tatap muka, semoga segera dilaksanakan. Kalau sudah bisa dilaksanakan, insya Allah Bapak akan menjelaskan sejelas-jelasnya, karena kalau menjelaskan seperti ini ada yang lagi nggak konsen ya, ada yang lagi makan dan sebagainya. Jadi Bapaknya juga merasa nggak nyaman ya menerangkannya juga. Ya, makanya tolong serius ya Pak Geri ya. Kita sama-sama saling menghormati. Bapak juga suka bercanda, tapi kalau lagi serius bercanda, Bapak tendang dari grup ini. Ya. Oke, lanjutnya. Nanti ini jurnalnya, nanti kalau kalian bertanya-tanya, Pak kok bisa seperti ini? Intinya gini, dari bukti transaksi ini, itu ada total total yang dijual, ada pajak keluaran, ada total. Nah, yang total paling bawah 29.700.000 ini merupakan piutang usaha atau piutang dagang.
Sedangkan untuk yang 2.700.000 adalah pajak keluaran, sedangkan subtotal adalah penjualan. Ya, lihat ini. Lalu untuk mengisi harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi itu tinggal pengalihkan jumlah harga pokok penjualan per unit dikali jumlah unit yang dijual. Nah, ini mengenai posisinya kok kenapa persediaan produk jadi berada di sisi kredit, karena persediaan produk jadi itu tadinya kan ada di gudang. Lalu kita keluarkan, dijual, otomatis akan berkurang persediaan produk jadinya sejumlah barang yang dijual. Ya, lalu harga pokok penjualannya juga berkurang karena normalnya harga pokok penjualan itu berada di sisi kredit. Karena berkurang maka beralih di sisi debit. Ya, itu untuk jurnal. Banyak yang baru masuk ya, banyak keterbatasan, mohon maaf ya, karena Jumit yang berbayarnya itu sekarang dipakai oleh sekolah untuk meeting semua guru, jadi Bapak hanya menggunakan Jumit yang gratisan, jadi 40 menit lab, 40 menit, makanya tadi semuanya lab. Ya. 40 menit kemudian juga akan lab lagi, maka dipercepat ya. Sekarang masuk ke penerimaan kas. Nah, ini penerimaan kas nih. Ciri-cirinya ini yang mengeluarkan adalah kita, Paradise Clothing. Bukti penerimaan kas ini kalau di bukti transaksi jelas. Di sini akan ada kemana si bukti transaksi ini diarahkan. Jadi misalkan di sini ada bukti penerimaan kas, maka jelas ini jawabannya akan di jurnal penerimaan kas. Untuk apa? Pembayaran faktur nomor CF37, berarti pembelian sebelumnya. Dapat diskon Rp540.000 dari syarat tersebut. Ya. Maka jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya adalah ini jurnalnya dari kejadian ini. Jumlah piutangnya, kita menerima uang kan dari penjualan kredit sebelumnya senilai Rp27 juta, tetapi orang tersebut bayar sebelum 10 hari dari tanggal transaksi, maka ada diskon Rp540.000. Karena orang itu dapat diskon, maka uang yang diterima oleh kita itu tidak utuh 27 juta, dikurangi oleh diskon ini. Maka yang diterimanya adalah 26.462.000 rupiah. Maka jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya adalah jelas kita menerima kasnya berapa setelah dipotong potongan penjualan, yaitu 26.460.000 rupiah di sisi debit, lalu ditambah potongan penjualan di debit juga, yaitu senilai Rp540.000 pada piutang dagang kita yang tadinya di sisi debit, karena orang tersebut bayar ke kita, maka piutangnya berkurang. Kalau piutang berkurang akan disimpan di sisi kredit, yaitu senilai Rp27 juta. Selanjutnya piutang dengan denda nih. Nah, kalau tadi ada potongan penjualan karena orang tersebut bayar di bawah 10 hari dari tanggal transaksi. Nah, kalau yang sekarang mah itu orang tersebut kena denda karena dia melebihi batas waktu dari perjanjian. Misalkan kan 2/10 N/30, nah dia bayarnya 2 bulan kemudian, maka dia didenda oleh kita 1%. Maka uang yang diterima oleh kita, jumlah piutang ditambah denda, bukan dikurangi denda, awas, karena kita menerima uang. Ya, jumlah piutangnya 55 juta, dia karena bayarnya telat, didenda oleh kita 1%, Rp550.000. Maka jurnalnya bagaimana, Pak? Nah, jurnalnya denda ditambah piutang 55.500.000 di sisi kas, ya. Ini di kreditnya adalah
piutang dagang senilai piutang dagangnya, lalu diserba-serbi kita isi, yaitu pendapatan denda. Kode akunnya 81100. Paham jurnalnya? Enggak. LP, paham tuh LP. Arifin. Paham tidak? Gandeng. Melpi, diam dulu, Melpi. Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Pelunasan piutang atau tanda potongan dan denda. Nah, ini pelunasan piutang. Jumlah piutangnya sekian, ya. Indah, tolong dimatikan dulu ininya, di-mute dulu ya. Itu yang berisik mati ini. Ini jadi bapaknya bingung kalau dimatiin semua, serasa di makam, sepi. Diaktifkan ininya garandai, punya rambung. Pak, apa? Pak, si Arifin tak, Pak? Diam ya. Udah yang lainnya diam dulu ya. Kita lanjut lagi. Ini bukti transaksi yang selanjutnya. Nang polontong anang aus manang ini. Kita menerima uang dari pelunasan piutang. Ya. Orang tersebut bayarnya tidak dapat potongan dan juga tidak kena denda. Jadi dia bayarnya 30 hari dari tanggal transaksi. Pas. 40 juta bayar 40 juta. Jurnalnya gimana ya? Ini seperti tadi, kas di debit 40 juta, kreditnya piutang dagang. Gampang ya? Selanjutnya penjualan tunai. Penjualan tunai ini masuknya ke penerimaan kas. Masuknya ke penerimaan kas. Nah, ini hati-hati penjualan tunai ini yang mengeluarkan adalah nota kontan kita. Sisi kiri atas adalah nama perusahaan kita. Nah, ini apa yang dijual secara tunai, yaitu kolokatun ya semuanya. Nah, nilai penjualannya adalah 18 juta rupiah. Dikurangi pajak, maaf, ditambah pajak 1.800.000, maka uang yang kita terima berapa? Hati-hati loh. Sebelum ke jurnal. Berapa uang yang kita terima? Yang 19.800.000 apa yang 18 juta? 18 juta. 80, 80. 80. 18. Enggak, ini ada dua pilihan. Bapak nanya, nih nanti di jurnal penerimaan kas, kita menjual barang secara kontan. Ini total penjualan kita ada 18 juta rupiah. Paham? Lalu ada pajak nih, kali 10% menjadi sekitar 800. Ditotalkan dari penjualan tadi ditambah pajak menjadi 19.800. Yang diterima oleh kita yang mana? 18 juta, Bang. 19 juta. 19, Pak. Ya, 19 juta 800. 100. Ya, betul. Ya. Lalu Betul. di sisi kreditnya, yang merasa dirinya berisik tolong langsung mute ya, sendiri ya. Pengertiannya ya. Bapak mau kalau di mute semua jadi nggak enak, nggak nyaman. Lalu di penjualannya adalah 18 juta, tapi net out-nya adalah sekitar 800. Paham ya yang ini, jurnal ini? Paham. Ya. Nah, selanjutnya kita juga Agak ribet, Pak. menjurnal. Karena di sisi ini tidak ada harga pokok penjualan, maka kita menjurnalnya di jurnal umum. Kan kita menjual barang, otomatis akan timbul harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi jurnalnya ini harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Tetapi jurnalnya tidak dicatat di jurnal khusus karena kolom untuk jurnal penerimaan kas itu tidak ada yang namanya harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi. Ingat, ini rumus nih, hukum akuntansi. Jadi di kolom kalau kita melakukan penjualan secara kredit, di kolom harga pokok penjualan ada. Tetapi kalau kita menjual secara tunai, maka untuk penjurnalan harga pokok penjualan dan persediaan barang jadinya di jurnal umum. Ya, paham? Ingat-ingat ya, rumus nih. Kita keluar di UTS 2 minggu deh, jurnal semua.
Tungkat. Wow. Ya, oke, lanjut. Kita transaksi pengeluaran kas nih. Kita membeli pembayaran biaya iklan 10 kali penerbitan 1.200.000. Nah, jurnalnya bagaimana, Pak? Jelas di debit. Nah, ini karena nama akunnya nggak ada nih, utang dagang hanya biaya tenaga kerja langsung dan BOP, maka diisinya di lain-lain. Lain-lain, nomor akunnya adalah 12201, nama akunnya iklan dibayar di muka. Kalau kata si Arif itu iklan dibayar di benget ya. Ya, jumlahnya adalah 1.200.000 pada kas 1.200.000. Pak, kenapa di lain-lain? Karena ini di kolom ini tidak tersedia, maka diisinya di sini. Paham ya? Oke? Paham. Kurang paham. Ya, paham pertemuan bela. Di ini langsung Oh, ulangan. benar Pak, benar. Ayo. Langsung ulangan. Panggil langsung ulangan. Negering. Ya, lanjutkan ya. Nah, ini contoh pembayaran utang gaji. Juga ini pengeluaran kas nih. Nah, ini berarti biaya gaji 7.200.000. Hati-hati. Kalau gajinya adalah maka pembayarannya adalah utang gaji dan upah pada kas. Kenapa Bapak kok gaji bagian admin tidak masuknya ke BTKL? Kenapa diisinya di akun lain-lain? Ada yang tahu? Kenapa gaji bagian admin atau penjualan ditaruhnya di lain-lain? Utang gaji dan upah, kenapa nggak di BTKL? Ada yang tahu? Karena apa ada ya? Kode yang masih Saya toh diajar. tahu. Karena Cara apa ya, Tama? bagian administrasi dan bagian penjualan masuknya ke tenaga kerja tidak Langsung. ya, maka masuknya ke Langsung. gaji dan upah. Paham? Paham. Bapak nanya nih, Asep, Allah. Poweta tadi yang termasuk tenaga kerja tidak langsung apa aja? Uyu. Pak Arifin ngomong baik tuh orang sih. Ya, si Arifin dia tanya di Bapak. Dicirian ke di kelas ya. Sih. Cuma, Sep, yang termasuk tenaga kerja tidak langsung, contohnya apa aja? Tadi kan udah disebutkan, bagian penjualan, bagian administrasi. Mandor masuk kemana? Gak tahu Pak, lupa lagi Pak. Lupa lagi, kakak gede ajar, po iyalah. Aduh Pak, karek udang sehari Pak. Ya, berarti masuknya ke tenaga kerja tidak langsung. Langsung. Awas sih kayak mana pun tatap muka, mun kaburangan. Arep diukur. Uyu. Insya Allah Pak, mohon ke sore. Ya, yang nggak usah coret gua Pak. Coret B, Pak. Udah lanjut ya, lanjut. Udah. Lanjut. Terus lagi. Arifin, cicing, syah. Diajar. Itu tuh orang cicing baik. Oh, tadi. Pareman Arifin. Cing Nur, di Sarwana deh. Dia mau tahu aja lah, bantu gandeng. Nah, ini pembayaran upah pabrik. Nah, ini juga sama ya, bagian pemotongan, bagian jahit, bagian mandor. Nah, hati-hati ini. Bagian pemotongan masuknya kemana? Apakah tenaga kerja langsung atau tidak langsung? Bagian jahit kemana? Apakah langsung atau tidak langsung? Lalu mandor masuknya kemana? Langsung atau tidak langsung? Ya, maka kita jurnalnya seperti apa, Pak? Seperti apa sih, Pak? Maka jurnalnya adalah ini 2 kali ya. Ini bayar upahnya. Dokumen 8 yang dokumen ini, maka jurnalnya ada kita dokumen ini dulu. Dokumen yang berhubungan dengan dokumen 8 yang tanggal transaksi tanggal 8 BKK 03. Kita BKK 03 dulu. BKK 03 yang ini. Ya, tadi kita pisah. Ada yang masuknya
ke tenaga kerja langsung, yaitu bagian pemotongan dan bagian. Pak, kenapa 3 juta? Jumlahkan coba lihat yang transaksi tanggal 3. 1 juta ditambah 2 juta menjadi 3 juta. Lalu bagian mandor ada 700. Mandor itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Jurnalnya seperti ini. 3 juta tambah 700.000 rupiah. Lalu di kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar tersebut. Ya. Lalu yang BKK 05-nya pun juga sama kejadiannya. Ya. Yang 05 ini bagian pemotongan 1.250.000, bagian jahit adalah 2.500.000 dijumlahkan menjadi 3.750.000 rupiah. Ini untuk PKL. Lalu mandornya 700 sama dengan ini ya. Paham berarti ya? Kita lewati lagi. Lanjut ke transaksi bukti kas keluar. Nah ini juga hati-hati ya. Di sini bukti pelunasan faktur. Nah ini kita membayar utang kita. Membayar dari dan kita kena denda 1%. Dari 45.450.000 rupiah kena denda 1% nih, tapi nggak ada hitungannya, hitung sorangannya. Pakai kalkulator, kalikan 1%. Maka jurnalnya adalah transaksi yang mana? BKK 04. BKK 04, utang dagangnya adalah 45.450. Maaf, 45 juta adalah 450. Ya, itu ternyata termasuk denda di dalamnya. Berapa dendanya? Nanti tinggal kalikan saja. Jadi total yang harus dibayar adalah 45.450.000 rupiah. Berikut dendanya adalah adalah 1%, yaitu 450.000 rupiah. Seperti ini jurnalnya ya. Selanjutnya pembayaran listrik. Itu sama juga, ada listrik pabrik, ada listrik kantor nih. Kalau listrik pabrik masuknya kemana? Kalau listrik kantor masuknya kemana? Kita lihat jurnalnya, yaitu transaksi yang BKK 06. BKK 06, ya. Kalau yang pabrik itu masuknya ke BOP, sedangkan yang berhubungan dengan kantor masuknya ke beban listrik dan telepon. Lalu total berapa pengeluaran kasnya? Ya, pelajari baik-baik ya. Karena kita masih menggunakan Jumit yang gratisan, maka Bapak dipercepat nih. Ngerti tidak ngertinya nanti baca aja. Nanti kita bahas lagi di pertemuan aja biar tatap muka. Bapak reng-reng nah kapanggih, si Asep, si Arifin. Kan Pak. Ya. Sok, lanjut. Kita pembayaran utang tanpa denda dan tanpa potongan juga sama ya. Ini yang kalian yang hadir di room ini sudah fotokopi belum? Yang kemarin. Sudah, Pak. Belum. Kalau yang belum, ya mangga itu mah. Kalaupun enggak ya sudah. Kan kemarin minggu kemarin udah Bapak share ininya. Tinggal korek itu. Gimana, Pak? Korek di fotokopi itu. Nah. Bapak ngasih gambarannya seperti itu karena banyak kendala ya. Pun juga sudah tidak kondusif. Halo? Akunnya sudah tidak kondusif, jadi kita nanti dilanjutkan tatap muka. Siap? Siap. Siap, Pak. Aja karena Bapak juga bingung karena ini kaliannya di saat Bapak serius kalian banyak ngobrol. Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Siap. Selanjutnya nanti kita ketemu nanti di tatap muka. Semoga aja lah. Semoga sehat sadaya. Ya. Amin. Sehat ya. Arif, Asep, siapa lagi? Arifin, ada Mel, Arifin, Pak. Sinu, Pak Asep, Pak.
Melpi, Melpi. Melpi. Si Melpi kelas naon Mas si Melpi? Kakak 6. Paling bangor, Pak. Arif gimana Arif? Kelas apa Arif? Arifin. Arifin. Kelas, Pak. Kakak 6, Pak. Oh teroris Arif. itu kagak nanti nggak lakukan. Geralat, Pak. Teralat, Pak. Ya udah gini aja dan kita ya. Ahmad, Pak. Karena kita ini baru Menggalaknya, Pak. secara interaktif juga agak kerepotan menghadapi kalian ya. Men, kur ngomong. Arif tinggal Cip, yang lainnya loh. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih. Nanti ketemu lagi di ini nanti rekaman sekarang akan Bapak share di grup. Nanti akan Bapak kirim ke YouTube ya. Ya udah. Kayak Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tinggal kawan. Keluarnya. Sok aktifkan videonya. Bapak yang apa? Videoan, Pak. Aduh. Yo, Arif tuh ya. Mana? Wah, Arifin, bulan baru Arifin. Ya nih. Menang, Pak Anu. Menang, Pak Anu. Paling lima. Arif mah bager. Iya. Pak, Arifin, Pak. Good looking, Pak. Good looking, Pak. Cinta Itu kamana? anak, Cik. Oh, jalan mana? Menang. Ini hurung HP-na tapi na. Oh, kamana? Cinta. Glowing, Pak. Ini mah HP-na gua, Pak. Ada. Glow up, glow up. Bener. Nih, Bapak cicing ngerek aja nan. Bari rek ngabsen lah di dia. Pak Eta. Oh, Pak. Nah, ini masih direkam loh, direkam lagi. Jadi Bapak di Jepang. Kata Erna biasa bayar, nah. Ayo, Pak. Ahmad. Boleh tak biasa Bay Ahmad. si boy ini. Karakudang. Ini MLP. Wih, ada Ini MLP. Nah, juga hadir ya. Jadi kaos pelajar Allah. Amin. betul Asep Ya, dibungut. nih. Ya udah cukup ya dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.